Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini akan membahas dosa besar yang ke-13, yaitu tentang makan harta anak yatim dengan zalim. Dengan sub pembahasan orang yang merawat dan memelihara anak yatim akan masuk surga dan kedudukannya sangat tinggi, yaitu berdekatan dengan kedudukan Rasulullah nanti di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil Bukhari, dan dalam kitab hadis Bukhari, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi? Apa sih sabdanya? Ana, adapun saya, wa kafilul yatimi, dan orang yang merawat anak yatim, fil jannati, dalam surga, hakadha, seperti ini. Wa asyaran, berikan isyarat siapa Nabi? Bisababati, dengan telunjuk tengah, bisababati, dengan tangan, dengan jari-jari telunjuk, walustoh, dan jari-jari tengah, wa farrajah, dan memisahkan Rasulullah bainahuma, antara jari-jari telunjuk dengan jari-jari tengah. Jadi sini menyatakan wa fil Bukhari anna Rasulullah sallallahu qala, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda. Apa isi sabdanya? Ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha, wa asyara bis sababati wal usta wa farraja bainahuma. Kata Rasulullah, saya dan orang yang merawat anak yatim nanti di surga tempatnya seperti ini. Rasulullah memberikan isyarat dengan jari-jari telunjuk dan jari-jari tengah. Artinya apa? Orang yang memelihara anak yatim, orang yang membuat panti asuhan, lalu dia itu dirawat, anaknya itu diberikan makan yang pantas, diberikan pakaian yang pantas, lalu diajari ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama, dan juga diajarkan ilmu-ilmu yang lain, diajarkan kewirausahaan, diajarkan manajemen, sehingga dia menjadi anak yang alim, anak yang baik, anak yang bermanfaat pada agama dan bangsa, maka nanti balasannya adalah masuk surga. Surganya seperti apa? Surganya derajatnya sangat tinggi, berdekatan dengan derajatnya Rasulullah. Rasulullah menggambarkan bahwa nanti orang yang pelihara itu nanti di surga bersama Rasulullah itu seperti jaraknya antara jari-jari telunjuk dengan jari-jari tengah yang dipisah sedikit. Begitupun orang yang mempunyai keponakan, mempunyai sepupu atau yang lain dan sebagainya, lalu dia memelihara anak yatim dengan baik, mendidik dengan baik, memberikan kebutuhan dengan baik, dengan cara yang benar, apa yang terjadi? Dia balasannya surga, dan surganya itu nanti bersama Rasulullah, dan sedikit agak beda Rasulullah, bagaikan jari-jari telunjuk dengan jari-jari tengah. Ini hadisnya sahih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim, anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, kafil yatimi, adapun orang yang memelihara anak yatim, lahu, yang familinya kafil,
Auli ghairihi, atau selain familinya orang yang mempelihara anak yatim, ana, saya, wa huwa, dan orang yang kafir yatimi, orang yang pelihara anak yatim, kahataini, seperti ini, seperti dua ini, fil jannati, dalam sorga. Wa asyara, memberikan isyarat siapa Nabi, bisababati, dengan jari-jari telunjuk, walusto, dan jari-jari tengah. Di hadis yang lain Rasulullah menyatakan, di Sahih Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda apa? Kafirul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati, wa asyara bis sababati wal wusta. Orang yang mempelihara anak yatim yang ada hubungan familinya atau tidak ada hubungan famili, nanti di sorga bersama Rasulullah. Dan Rasulullah menyatakan nanti di sorga saya dengan dia ini tempatnya di sorga berdekatan seperti jaraknya antara jari-jari telunjuk dengan jari-jari tengah. Coba bayangkan. Maka nanti kalau pulang ke rumahnya kamu kaya dan diberikan rezeki oleh Allah, maka harus mampu menyantuni anak yatim. Kalau sampean ini misalnya tidak bisa menyantuni secara penuh, maka nanti sampean datang anak yatim yang ada di panti asuhan itu ditanggung satu orang. Umpamanya saya tanggung di anak yatim ini makannya, bajunya, dan sekolahnya sampai lulus perguruan tinggi. Kalau sampean kaya lagi nanggung 2. Kalau kaya lagi nanggung 3 dan seterusnya, 4 dan seterusnya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Diniatin karena Allah. Atau misalnya ada tetangga anaknya orang dia yatim, maka kamu tuh harus memperhatikan dia, harus menjaga dia. Nah, tujuannya? Mengharapkan ridho Allah. Kalau begitu nanti kita akan masuk surga bersama Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Yang pertama diriwayatkan Imam Bukhari, yang kedua diriwayatkan Imam Muslim, bahwa orang yang memelihara anak yatim dengan cara yang benar, baik itu di dalam memelihara hartanya, memelihara fisiknya, memelihara pendidikannya, yang diniatin karena Allah, maka balasannya sangat besar, yaitu surga. Dan surganya derajatnya sangat tinggi nanti bersama Rasulullah, walaupun derajatnya tidak betul-betul persis, tapi dibedakan seperti hanya jari-jari telunjuk dengan jari-jari tengah. Kenapa begitu? Karena yang banyak itu, orang itu banyak ketika ada anak yatim itu mempunyai harta kekayaan, punya warisan dari orang tuanya, kadang dia itu diambil harta kekayaannya karena dia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa pamannya yang ngambil, bisa sepupunya yang ngambil, atau orang lain. Yang paling potensi itu adalah pamannya. Itu kadang-kadang. Dan yang kedua, kadang-kadang kita ini kan anak yatim sudah tidak punya ayah. Nah, kadang-kadang mudah menghardiknya, mudah menyakitkannya, mudah menghinakannya. Maka karena itu, kalau ada orang yang istimewa, bisa merawat anak yatim, bisa mencintai anak yatim, bisa menghormati anak yatim, bisa mendidik anak yatim, bisa memenuhi kebutuhan anak yatim, sehingga dia menjadi orang yang soleh dan solihah, orang yang bermanfaat pada agama, bangsa, dan negara, maka nanti jaminannya masuk surga. Dan surganya derajatnya sangat tinggi, yaitu bersama Rasulullah. Coba yang di tiang suruh berdiri itu. Suruh berdiri. Nah, itu bersama Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita ini perhatian untuk berbuat baik kepada anak yatim, dan kita menghindari segala bentuk yang menyakiti anak yatim.
Kemudian apa katanya? Apa yang disebut dengan kafalul yatimi? Kafalatul yatimi adapun memelihara anak yatim, hiya kafalatul yatim al-qiyamuh itu melaksanakan bi umurihi dengan urusan anak yatim. Wa sa'yu dan usaha fi masalihihi di dalam kebaikannya anak yatim. Misalnya min it'amihi dari memberi makan anak yatim, wa kiswatihi dan pakai anak yatim, wa tanmiyati malihi dan mengembangkan hartanya anak yatim. In kana bila ada itulahu bagi anak yatim apa malun harta. Wa in kana dan apabila ada siapa anak yatim la mala tidak ada apa harta itu maujud lahu bagi anak yatim, anfaqah maka menafkahi siapa kafirul yatimi alaihi atas anak yatim, wa kasahu dan berikan pakaian siapa orang yang pelihara anak yatim pada anak yatim ibtigha'a wajhillahi ta'ala semata-mata mengharapkan ridho Allah. Wa qawluhu fil hadis dan kata Nabi dan sabda Nabi dalam hadis lahu aw li ghairihi, kata lahu aw li ghairihi ay sawaun kana, sawaun itu sama, karena ada al yatim sampai anak yatim kurobatan yaitu famili au ajnabiyan atau orang lain minhu daripada kafirul yatim. Fal qarabatu maka contohnya yang famili misla ayyakhulahu ayyakfilahu yaitu merawat siapa kafilhu pada anak yatim, jadduhu kakeknya anak yatim, au akhuhu atau saudara anak yatim, au ummuhu atau saudaranya anak atau ibunya anak yatim, au ammuhu atau pamannya anak yatim, au zauju ummihi atau suami ibunya anak yatim, au khalahu atau pamannya anak yatim, au wairuhu atau sayanya min aqaribihi dari beberapa familinya anak yatim. Aku atau familinya anak yatim. Wal ajnabiyyu dan adapun ajnabi man yaitu orang laisa tidak ada siapa orang bainahu antara kafil wa bainahu antara orang qurabatun apa hubungan famili. Jadi sini jelaskan kafalatul yatimi. Apa kafalatul yatimi itu pelihara anak yatim? Apa katanya? Hiyal qiyamu bi umurihi wa sa'yu fi masalihi min it'amihi wa kiswatihi wa tanmiyati malihi in kana lahu malun. Yang dimaksud dengan fatul yatimi itu adalah melaksanakan, mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan anak yatim. Kita mengerjakan dan juga berusaha melakukan sesuatu yang mendapat maslahah pada anak yatim. Yang maslahah kepada anak yatim, ya sudah berdiri. Ya. Hal-hal yang maslahah kepada anak yatim seperti memberikan pendidikan, seperti berikan yang lain. Jadi apa sih katanya? Seperti memberikan makanan, memberikan pakaian, dan juga kalau dia hartanya dikembangkan. Bagaimana hartanya itu berkembang dengan baik. Itu namanya kafalatul yatim. Ya, ayo berdiri. Yang kafalatul yatim itu apa katanya tadi itu? Dia itu melaksanakan urusannya anak yatim dan berusaha untuk memberi kebaikan pada anak yatim. Kemudian contohnya apa? Memberi makan, memberi pakaian. Kalau punya hartanya dikembangkan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau tidak anak yatim tidak punya anak, tidak mempunyai harta, wa in kana la ma lahu unfiqu alaihi wa kasahu ibta'a wajhillahi ta'ala. Tapi kalau ternyata dia tidak punya harta, apa yang terjadi? Maka harus diberi oleh orang yang mempeliharanya. Oleh apa? Kafilul yatim, sesuai dengan kebutuhannya.
Kalau butuh pakaian, kalau berikan makanan, kalau butuh pendidikan, diberikan pendidikan dan sebagainya dengan diberikan yang wajar, yang tidak berlebihan. Nah, kemudian ada hadis anna lahu aw li ghairihi. Artinya sawaun kanatil yatimu qurabatan aw ajnabiyyan minhu. Nah, jadi baik anak yatim itu ada hubungan famili atau tidak ada hubungan famili. Siapa yang hubungan famili itu di sini contohkan fal qarabatu mislu ayyak filahu jadduhu au akhuhu au ummuhu au ammuhu au zawju ummihi au khaluhu au ghairuhu min aqaribihi. Contoh yang hubungan famili seperti yang memelihara anak yatim itu kakeknya atau saudaranya atau ibunya atau pamannya atau suami ibunya atau pamannya atau lain yang lain yang ada hubungan famili. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama kakeknya. Jadi umpamanya dia ada seorang kakek tua, ternyata anaknya atau mantunya itu mati, sedangkan dia punya anak kecil masihan belum baligh, lalu dipelihara oleh kakeknya. Itu berarti apa? Memelihara anak yatim ada hubungan famili. Atau saudaranya, dia punya saudara banyak, dirinya sudah besar, punya saudara kecil yang belum baligh. Apa yang terjadi? Maka dia kalau dia memelihara, berarti memelihara anak yatim ada hubungan famili, yaitu saudaranya. Atau ibunya. Jadi kalau umpamanya ada seorang janda, ayah suaminya meninggal, punya anak masih kecil, ya, yang belum baligh, lalu dia pelihara dengan baik, dididik dengan baik, berarti termasuk apa? Kafilul yatim. Atau pamannya, dia punya keponakan, lalu dia dipelihara, dididik dengan baik, ia termasuk kafilul yatim. Atau zauju ummihi, umpamanya dia ada seorang perempuan mati suaminya, punya anak kecil, kemudian si suami itu kawin lagi. Nah, suaminya itu membantu memelihara anak yatim. Nah, ketika itu dipelihara dengan baik, diberi makanan yang baik, diberikan pakaian yang baik, dididik dengan baik, itu termasuk apa? Kafilul yatim. Atau paman dari ibunya. Jadi tadi kalau kalau amun itu paman dari bapak, sekarang paman dari ibunya atau bibik dari ibunya. Nah, itu termasuk memelihara anak yatim yang ada hubungan famili. Kemudian wal ajnabiyyu man laisa bainahu bainahu qarabatun. Nah, kalau ternyata itu memelihara anak yatim yang bukan famili, ajnabi, berarti memelihara anak yatim yang tidak ada hubungan famili, bukan kakeknya, bukan ibunya dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya begini. Siapa di belakang? Jadi kesimpulannya itu bahwa memelihara anak yatim ini adalah perbuatan yang sangat mulia, mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah surga. Dan surganya itu kedudukannya sangat tinggi, yaitu bersama Rasulullah, namun hanya selisih sedikit. Bentuk memelihara anak yatim itu dengan cara memberikan makanan yang pantas, berikan pakaian yang pantas, berikan pendidikan yang pantas, dan memperlakukannya dengan baik, dengan benar. Nah, baik anak yatim yang dipelihara itu ada hubungan famili, yaitu ada hubungan persaudaraan seperti kakek dan cucu dan lain sebagainya, atau orang lain, pahalanya sama. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.